Kisah percintaan Raffi Ahmad dan Yuni Shara beberapa tahun silam sempat menghebohkan publik. Jauhnya perbedaan usia antara Raffi dan Yuni Shara menjadikan hubungan keduanya waktu itu selalu menjadi sorotan. Lama menjalin asmara, hubungan Raffi dan Yuni kandas di tengah jalan. Setelah 8 tahun berpisah, Raffi dan Yuni kembali dipertemukan secara tak sengaja. Video pertemuan singkat tersebut langsung viral di jagat maya. Benarkah pasca pertemuan itu, media sosial Yuni dipenuhi bulian dari netizen? Tak sekadar pertemuan biasa, tali silaturahmi pun kembali terjalin dari hubungan yang pernah terputus. Benarkah Raffi Ahmad mengajak Yuni untuk kolaborasi? Apa tanggapan Nagita Slavina, istri Raffi, terkait niat Raffi yang ingin melibatkan sang mantan dalam proyeknya? Dibully netizen pasca pertemuannya dengan Raffi, Yuni mengaku tak berniat merusak rumah tangga orang. Apalagi dirinya kini nyaman dengan kesendirian. Sudah diizinkan menikah lagi oleh anak-anak, benarkah Yuni masih menunggu pria yang tepat, yang mampu mengisi kekosongan hatinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jalinan cinta antara Raffi Ahmad dan Yuni Shara yang terjalin beberapa tahun silam sempat bikin publik baper. Lika-liku pacaran Raffi dan Yuni dari awal ketika malu-malu hingga akhirnya memamerkan kemesraan di ruang publik mewarnai hubungan keduanya. Tapi kendati telah lama membangun hubungan cinta, asmara Raffi dan Yuni justru kandas di tengah jalan. Putus pacaran membuat komunikasi antara keduanya pun berakhir. Tak bersua semenjak putus, keduanya kini dipertemukan secara tak sengaja di belakang panggung. Pertemuan Raffi dan Yuni Shara pun menghebohkan publik. Yuni tampak bersikap dewasa kala bertatap muka serta bertukar kata dengan sang mantan Raffi Ahmad yang sudah 8 tahun tak bertemu dengannya. Gua ketemu Mbak Yuni Shara. Asik loh, seneng banget. Tapi papasan, ini taping. Taping. Iya, aku yang live-nya. Sehat-sehat Mbak Yuni. Iya. Dateng dong ke acara aku undang, dateng ya. Enggak, gue tanya gosip nggak? Enggak gosip. Enggak, kalau itu mah nggak gosip, bener. Tahu nggak? Cerita-cerita aja kehidupan gitu. Ya, kenapa? Collab kayak di YouTube yang Mbak Wahyu. Iya, aku mau collab. Ya udah, kita collab. Nyanyi sama Nagita bagus pasti. Alhamdulillah gini nih, alhamdulillah saya kan udah 8 tahun ya ketemu Raffi, terus itu sebenarnya lama banget gitu, terus ketemu, jadi baik, sehat, itu aja. Jadi ketemu sebentar, saya habis selesai dia acara live, udah saya pulang juga nggak ada apa-apa, tapi rame banget. Emang udah kenal juga udah lama Mbak, jadi nggak ada yang sesuatu yang diberlebihkan sih sebenarnya. Ya silaturahmi kan sama siapa aja. Dalam waktu singkat, pertemuan Yuni dan Raffi Ahmad tersebar luas di jagat maya. Semenjak itu, tak sedikit netizen yang justru membuli serta melancarkan kalimat-kalimat cacian yang tak layak untuk dibaca. Padahal pertemuannya dengan Raffi terjadi secara tak sengaja juga dalam rangka menjalin silaturahmi yang sudah lama terputus. Tak ada niat sedikit pun dalam benak Yuni untuk merusak ataupun kembali dalam pelukan Raffi Ahmad.
terus banyak juga, terus saya sempat baca cacian-cacian yang sebenarnya lucu banget ini orang-orang. Aku pikir gini nih, kayak ketakutan gitu loh, kayak ketakutan begitu saya silaturahmi. Kayaknya orang silaturahmi biasa deh ya. Kalau orang-orang yang lain juga biasa. Raffi ketemu dengan mantan-mantannya biasa. Kenapa saya jadi kayaknya heboh banget? Kayak apa ya? Kayak jadi orang pada nggak pede gitu loh. Kenapa jadi nggak pede ada saya? Terus saya nggak ngapa-ngapain. Netizen mungkin mereka merasa lebih baik dari saya. Jadi mereka berhak ngomong apa aja. Mereka mungkin lebih baik, mereka ngerasa lebih benar, keluarganya baik-baik aja sehingga sibuk ngurusin saya daripada keluarganya masing-masing gitu. Jadi orang tuh banyakan kepo. Ini dasar udah gitu kan gini. Oh dasar udah emang udah tua kok. Emang lo apa banyak banget deh kata-kata gitu. Awas jangan ini apa namanya? Jangan sampai diterima ini. Awas jangan. Kayaknya saya ini apa ya? Kayak saya monster yang apa gitu. Terus kan saya bilang ini orang-orang kenapa jadi nggak pede ya? Kan saya nggak ngapa-ngapain. Saya bukan orang tipe yang balik badan. Jadi tenang-tenang aja. Saya bersilaturahmi dengan siapa? Dengan papanya anak-anak saya baik-baik. Oh enggak, ya baik-baik aja. Dengan siapa-siapa saya baik-baik aja gitu. Jadi tenang aja. Mendingan kita ngurusin lapak masing-masing, ngurusin keluarga masing-masing. Keluarga kita belum tentu lebih baik. Bertemu setelah 8 tahun berpisah, benarkah Raffi tertarik mengajak Yuni Syara kolaborasi? Apa tanggapan Nagita Slavina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di-subscribe di YouTube channel. Suasana cair yang tercipta antara Raffi Ahmad dan Yuni Syara membuat mantan kekasih yang sudah hilang kontak selama 8 tahun itu kini bisa tertawa bersama tanpa perlu baper dengan masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup mereka. Dalam pertemuan setelah 8 tahun tersebut, Raffi memanggil Yuni dengan panggilan Mbak, kata sapaan untuk wanita yang usianya lebih matang. Ya, publik tahu perbedaan usia yang terbentang antara Raffi dan Yuni kala masih pacaran beberapa tahun silam. Namun, kala itu tak ada panggilan Mbak untuk Yuni. Waktu berlalu, manusia berubah, demikian pula dengan hidup. Tak masalah dipanggil Mbak oleh Raffi Ahmad. Apa tanggapan Yuni diajak kolaborasi di YouTube? Ya itu sih Christina, aku nggak ngerti. Jadi sebenarnya itu nggak ngerti. Ya memang aneh dia manggil aku Mbak sih. Tapi ya memang Mbak. Mbak atau Tante boleh. Yang penting jangan Om atau Mas. Orang ketemu nggak sengaja. Terus ketemunya nggak sengaja. Terus yang bikin story juga Raffi. Terus yang apa namanya? Dia punya acara kan. Memang saya hampir nggak pernah datang ke acara-acara. Pasti saya tanya gosip apa enggak. Terus kan di situ juga ada Christina. Dia ngajakin collab YouTube. Saya pikir kan saya lagi promo. Kalau saya lagi promo siapa aja kayaknya saya ini ya oke aja gitu. Tapi kan oke aja prakteknya kan belum. Pemirsa Intens Investigasi, pertemuan pertama memang sering menjadi sebuah kebetulan. Namun, apa jadinya jika setelah pertemuan pertama itu akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya? Perjumpaan Raffi dan Yuni di belakang panggung beberapa waktu lalu memang sama sekali tak direncanakan alias kebetulan. Namun, silaturahmi mereka mungkin bakal makin erat setelah ajakan kolaborasi YouTube dari Raffi untuk sang mantan Yuni Syara. Dalam kelakarnya, Raffi bahkan meminta Yuni untuk nyanyi bareng Gigi. Benarkah Gigi tak keberatan duet dengan Yuni Syara yang adalah mantan kekasih sang suami? Dan benarkah Yuni pun sebenarnya sudah lama mengenal Gigi serta ibunya Rita Amalia? Duet sama Yuni Syara katanya. Gimana kalau nggak ada di album ini? Berarti next-nya project ya? Ya kalau kita mau collab sama siapa aja lah. Kita kan punya acara musik, collab sama siapa aja ya nggak masalah.
sama siapa aja. Kita sih biasanya selama ini kalau di Rans Musik di YouTube itu collab sama siapa aja. Kadang-kadang ada teman-teman yang butuh promo apa segala macam, semuanya sih. Emang udah kenal juga udah lama Mbak, jadi nggak ada yang sesuatu yang dilebih-lebihkan sih sebenarnya. Ya silaturahmi kan sama siapa aja. Kalau sama Gigi kan saya udah kenal Barita juga udah lama, sama Gigi juga. Gigi istri yang baik apa segala macam. Memang saya membatasi dan itu. Kalaupun collab juga harus ada Gigi. Tak kunjung mendapatkan pasangan, Yuni justru menikmati kesendiriannya. Lantas, apa sikap Yuni Syara ketika sudah mendapat izin dari anak-anaknya untuk segera menikah lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Sekian tahun, Yuni Syara hidup sendiri tanpa pendamping hidup. Anak-anak serta keluarga menjadi penghibur di kala kesepian melandanya. Terbersit niat untuk menikah, namun apa daya, ada prioritas lain yang harus diutamakan. Lantaran sudah terbiasa sendiri, terbentuklah sifat keras kepala yang mungkin menuntut Yuni untuk memilah-milah pasangan yang sesuai dengan kriterianya. Kendati demikian, sembari menunggu kedatangan sang pangeran cinta, Yuni tak menutup hati bagi setiap pria yang hendak mendekatinya. Karena memang kalau ada orang punya prioritas kan kalau pasangan. Kalau saya kan mungkin agak beda sama yang lain-lain gitu, sama perempuan-perempuan yang lain. Jadi sudah terbiasa sendiri, kalaupun punya, nanti kalau dikasih Gusti Allah pasangan, saya butuh partner yang saya bisa ngobrol, yang bisa jadi leader saya gitu. Konco ngomong, konco tuwe. Karena selama ini hidup kebiasaan mutusin diri sendiri, mutusin sendiri, otomatis saya keras kepala. Enggak bikin saya capek lah, pasti yang jangan bikin saya capek. Saya udah kerja dari saya sekolah, kerja terus tanggungan banyak gitu, terus hampir saya nggak mikirin saya sendiri. Kan saya nggak nyari uang, nggak mikir saya sendiri. Yang dipikirin banyak. Misalnya kalau misalnya uang, yang penting cukup makan deh. Yang lain-lain karena buat keperluan yang lain semuanya, buat keperluan orang banyak semua. Jadi hampir nggak ada mikir untuk diri sendiri. Mungkin waktunya nanti pengen lah ya, ada senengnya. Di penghujungnya nanti entah saya nemenin anak-anak setiap saat atau apa gitu. Ada kalanya mungkin pengen gak terlalu capek kayak sekarang. Karena udah dikasih tanggung jawab hidup, kita udah terlanjur hidup, kita mesti tanggung jawab nerusin. Jadi mau gak mau ya show must go on, mesti mau apapun yang terjadi mesti dilewatin. Karena setiap episode pasti ada masalah. Masalahnya itu memang datangnya dari Gusti Allah, gak ada yang kebetulan. Pemirsa Intens Investigasi, sendiri dan mandiri, kini sudah menjadi rutinitas bagi Yuni Syara. Kesendirian itulah yang membuat keluarga Yuni berharap Yuni segera mendapatkan pasangan yang bisa diajak berbicara serta mengisi kekosongan hati Yuni. Lantas, benarkah anak-anak Yuni Syara kini sudah mengizinkan Yuni untuk menikah lagi? Dia nggak ngomong nikah ya, cuman bilang waktu itu kan izin saya lihat kamu jadi pasangan bunda, saya bukan husband kamu ya gitu kan dia. Udah, tapi waktu itu minta anterin nonton, udah saya anterin bunda nonton, bunda mendingan cari pasangan deh, dia males nganterin kali ya. Tapi kalau ada orang misalnya ngomongin baik, siapapun dia pasti saya ambil. Tapi kalau misalnya dia berusaha misalnya ngomong ke saya tapi dia nggak buat, jadi kayak hipokrit gitu. Jadi
nggak saya ikutin. Jadi saya mungkin kalau memang ada, memang mesti harus bisa ngelit saya, mesti bisa ngelit aku, mesti gitu. Tapi tetap aja anak-anak belum tahu kan prakteknya kalau ada wujudnya itu tetap dilarang apa enggak ya belum tahu. Alhamdulillah anak-anak makin gede kali ya, mungkin gede terus lihat ibunya sendiri, kerja sendiri terus, dan kemana-mana juga sendiri, ke situ ke anak-anak aja gitu. Terus ya udah kadang di rumah kadang apa gitu. Jadi emang alhamdulillah sih saya sibuk. Alhamdulillah itu saya dipadatin dengan pekerjaan dan saya nggak suka leyeh-leyeh. Saya ini perempuan yang nggak suka di kamar leyeh-leyeh, di di kasur gitu, karena itu rapih terus sampai saya malam tidur lagi tuh baru saya pakai tempat tidur. Saya nggak seneng yang duduk diem. Terutama mama sih, kalau mama sih pengennya sih mama tuh pengen banget saya punya pasangan karena mungkin lihat anaknya capek. Mungkin lihat anaknya capek, tapi balik-balik terserah diparingi Gusti Allah aja. Doanya gitu, yang terbaik, pokoknya saya minta yang terbaik, yang menurut Gusti Allah aja. Dan kalaupun ada mesti direstuin mama. Udah. Kalau Yanti itu kan sebenarnya kan tahu, tadinya dia yang maksa tapi kayak lu happy sendiri ya, dia bilang gitu. Happy sendiri ya gitu. Mungkin karena terlalu terbiasa sendiri, mungkin itu nanti kalaupun ada mungkin ininya yang mesti lama adaptasinya itu loh, adaptasi kebiasaan yang biasa sendiri. Perempuan kan kalau orang terlalu mandiri ya orang laki nggak suka juga gitu. Kalau pasangan sih ya pengen aja sih, pasti kan Boni juga butuh pendamping, ada yang bisa diajak ngobrol, sharing, terus saling mengisi kekosongan gitu. Tapi ya sejalannya waktu aja ya, kalau misalkan memang ada yang datang yang cocok dan memang jodohnya yang mungkin sekarang kan juga udah di ini ya sama Kevin Selo ya, udah diberikan green light. Jadi ya boleh. Tinggal nunggu. Sapa sing wani. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.